合流しなくてもお前一人で滅ぼせるじゃないかって。 Oke, Renasan WOM 2 di sini. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Anya yang bertemu dengan seekor dogi dengan kekuatan Esper pembaca masa depan. Berulang kali Anya berada di ujung tanduk, namun selalu diselamatkan oleh si Dogi dan Mama Yoru. So, kali ini gue akan melanjutkan alur cerita dari anime Spy X Family episode kedua. Sebelum kita mulai, buat yang belum menekan tombol subscribe dan like di bawah, alangkah lebih baiknya untuk menekannya terlebih dahulu. So, langsung saja kencangkan selimut kalian, comot cemilan kiriman tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan adegan terakhir di episode pertama, di mana Mama Yoru yang mengira para teroris adalah penculik yang berniat menculik Anya. Dirinya tak akan mengampuni mereka semua. Kiss pun nampak tak bisa berkata sepatah kata pun karena melihat aksi Mama Yoru barusan. Terlihat Mama Yoru yang telah bersiap dan tak lama berselang karena telah mengalami banyak hal yang seram sedari tadi, membuat Anya menangis ketakutan. Kiss nampak tak punya pilihan lain selain menghabisi keduanya. Sesaat kemudian, Kiss meminta si Dogi untuk membunuh Mama Yoru. Namun yang terjadi, bagaikan melihat Saiton, si Dogi lari terbirit-birit saking ketakutannya. Dan kemudian, tangisan Anya yang ini pasti kalian tahu penyebabnya. Terlihat mulai banyak orang yang berkerumun di ujung gang itu. Kiss yang berniat menyeret si Dogi besar, namun karena tak mau menurutinya, Kiss pun menendangnya dan pergi dari sana. Di saat Mama Yoru hendak mengejarnya, namun dirinya terhenti karena tak bisa meninggalkan Anya lagi. Terlihatlah Anya yang memasang tampang begonya dan singkat waktu, Mama Yoru memutuskan akan melaporkannya pada polisi dan Anya yang sudah menceritakan semuanya pada sang mama. Namun untungnya ketika diperiksa, si Dogi besar ini tidak sedang membawa bom yang dimaksud. Anya juga nampak minta maaf pada mamanya itu karena keluar seenaknya. Mama Yoru kemudian mendekat dan memeluk tubuh mungil putrinya itu. Sembari berkata sepulang nanti, Anya harus bersiap mendengar ceramahnya. Ketika Mama Yoru tengah melaporkannya pada polisi, si Dogi seperti menyadari sesuatu. Anya yang menyadarinya pun menduga si Dogi tengah membaca masa depan lagi. Dan ketika Anya membacanya, terlihat kondisi keluarga Forger yang dimana Lloyd menghilang dari gambaran tersebut. Anya yang terkejut, namun pembacaannya masih berlanjut. Dimana setelah jam besar menunjukkan tepat pukul 5 sore, sebuah ledakan terjadi di salah satu rumah. Dan setelah kematian Lloyd, perang di antara dua negara pun tak terhindarkan. Anya yang tersadar dari penglihatannya itu di saat dirinya ingin memberitahu Mama Yoru dan meminta tolong padanya. Namun, Anya takut memberitahu mamanya itu bahwa dirinya memiliki kekuatan Esper dan Anya kemudian bertanya, apakah masa depan bisa berubah jika kita berusaha? Dan setelah beberapa rundian kecil dengan si Dogi, Anya nampak minta maaf pada mamanya. Dirinya beralasan bahwa sang papa ke toilet tidak membawa tisu. Sembari menaiki si Dogi, Anya beralasan ingin membawakan tisu pada sang papa. Si Dogi yang membawa Anya pun berlari sekencang mungkin dan Mama Yoru yang melihatnya pun menyudahi teleponnya dan berlari sekencang mungkin untuk mengejar putrinya itu. Scene berpindah ke Sylvia. Salah seorang anak buahnya memberitahu bahwa mereka yang tengah menyadap komunikasi mendapatkan laporan mengenai teroris yang mereka cari. Kayaknya sih itu laporan dari Mama Yoru tadi. Terlihat para mahasiswa teroris ini yang sudah disergap di salah satu jalan. Dan pada akhirnya mereka pun tertangkap dan disekap di suatu ruangan. Setelah melaporkan semuanya, namun ketika mereka melaporkan Kiss tidak ada di antara mereka, di saat yang bersamaan, Kiss nampak tengah bersembunyi dari para agen. Kiss yang tengah kebingungan yang padahal KTT akan dimulai 2 jam lagi. Rupanya, Kiss masih menyembunyikan peledak di satu tempat. Dan karena tak ada pilihan lain, dirinya harus jalan meski seorang diri. Singkat cerita, karena beberapa agen di sana tak bisa membuka mulut para mahasiswa teroris ini, Sylvia terlihat datang bersama dengan Lloyd. Dirinya mendekat dan menanyakan keinginan mereka. Bagaikan bocil yang suka bermain game Battle Royale, mereka mengharapkan adanya perang. Namun, karena sudah muak, Sylvia langsung membuat si bocil harus merasakan nyilu di gusinya itu. Sylvia kemudian menyebutkan banyak hal kejam mengenai apa yang mereka sebut sebagai perang. Mereka yang mendengarnya pun dibuat terdiam tak berkata sama sekali. Sembari menodongkan pistolnya, Sylvia menduga di sekolah mereka tidak diajarkan arti dari perang sesungguhnya. Scene berpindah ke Kiss yang tengah memasang bom di tubuh si Dogi coklat. Setelah Kiss menganalisa semua rute di peta, di lain sisi, Lloyd tengah pergi bersama 2 rekannya yang diminta untuk pergi ke wilayah B1, yang menjadi tempat bersembunyi paling tinggi. Sylvia pun meminta Lloyd untuk menghentikan aksi para teroris apapun taruhannya. Lloyd pun paham karena dirinya juga muak dengan perang.
Scene kembali ke Anya dan si Dogi yang sudah tiba di dekat jam besar. Anya nampak sangat kepanikan karena di tempat itu sang papa akan meningsoy. Setibanya di alun-alun, Anya nampak mencari-cari tempat sang papa akan meningsoy. Dan si Dogi yang duduk saking kelelahannya. Sesaat kemudian, Anya kemudian baru mengingat bahwa bomnya akan meledak di saat jamnya berbunyi. Anya yang meragakan jarinya menjadi jarum jam ketika hendak membaca jamnya. Namun, Anya nampak kebingungan dalam membaca jarum panjang dan pendek. Di tengah kebingungannya itu, dirinya nampak bertanya pada seorang kakek yang tengah tertidur. Dan sang kakek pun memberitahu bahwa lonceng berbunyi setiap 1 jam. Maka akan berbunyi lagi dalam 30 menit. 次まであと30分くらいだね。 Baru saja keluar dari alun-alun, si Dogi nampak membaca sesuatu dan langsung menggeret Anya menjauh dari sana. Ketika ditanya, Anya pun mengintip dari balik tembok dan ternyata Ki sudah ada di sana untuk melancarkan aksinya. Rupanya, Ki sudah memasangkan jebakan bom di pintu sebuah rumah. Anya yang sedari tadi membaca pikirannya pun dibuat terkejut karena bomnya telah terpasang. Berkat itu, Anya jadi mengetahui gedung mana yang dipakai untuk jebakannya. Kis nampak tidak terlalu memperdulikan korban yang akan berjatuhan nanti. Setelah pergi dari sana, Anya nampak menghitung sisa waktu mereka. Namun, karena benar-benar tak bisa menghitungnya, Anya tak peduli dengan itu dan bergegas menuju rumah di hadapannya itu. Tibalah Anya di lantai teratas dan mereka berdua akhirnya menemukan ruangan yang dimaksud. Namun, hampir saja dirinya bertukar posisi dengan papanya itu. Anya kemudian berniatan masuk lewat jendela kecil di dinding. Karena sudah naik, Anya pun meminta si Dogi untuk membantunya. Setelah masuk, benar saja terdapat bom yang dipasang untuk meledak ketika pintunya dibuka. Sebelum memegang bomnya, Anya menanyakan tutorial menjinakkan bom. Dirinya mengingat jika di TV, bom akan berhenti jika memotong kabel merah atau biru. Ketika dilihat, Anya juga baru teringat dirinya tidak membawa gunting. Di tengah kepanikannya, Anya berniat memberitahu papanya itu untuk tidak memasuki ruangan tersebut. Namun, Anya juga takut dibuang oleh papanya jika ketahuan memiliki kekuatan esper. Di tengah rasa bimbangnya itu, Anya meringkuk karena bingung harus melakukan apa. Namun, Anya nampak melihat ke arah sebuah botol saus tomat di sana. Terlihatlah Lloyd dan kedua rekannya yang sudah tiba di depan gedung. Ketika masuk, salah satu rekannya mengira tulisan di pintu adalah pesan darah. Namun, Lloyd yang mengendusnya pun memberitahu itu adalah saus tomat. Rekannya itu nampak terlalu tergesa-gesa dan ketika akan membuka pintu, scene pun berpindah ke Anya yang penasaran apakah sang papa akan menyadari pesan daruratnya di pintu. Anya nampak sangat mengkhawatirkan papanya itu. Dan setelah jam berdentang, Anya nampak masih ketakutan. Dan setelah bentangan jam berhenti, namun tidak ada ledakan sama sekali. Si Dogi kemudian mendapatkan penglihatan baru. Dan ketika dibaca, gambaran tersebut lebih dari cukup untuk menandakan keberhasilan Anya dalam mengubah masa depan. Anya nampak sangat senang karena dirinya telah berhasil. Dan gua pengen jadi si Dogi. Si Dogi pun menjilat bekas saus di pipi Anya. Dan di saat yang bersamaan, Lloyd nampak menghentikan rekannya itu tepat waktu. Rupanya, Lloyd memahami pesan tersebut ditujukan untuk mereka. Lloyd yang melihat sebuah jendela kecil, mencoba mengintip dengan pecahan cermin. Si rekannya itu pun akhirnya memahami bahwa gambar di pintu bukanlah terong, melainkan sebuah bom. Mereka pun bertanya-tanya siapakah yang memberikan mereka peringatan tersebut. Lloyd kemudian mengintip lewat jendela dan mendapati badan keamanan yang mulai datang ke tempat mereka. Lloyd kemudian berniat menyerahkan bomnya pada mereka semua. Singkat cerita, Lloyd menduga setelah rencana para teroris gagal, mereka pasti akan menggunakan cara yang lebih ekstrim. Scene berpindah ke Pak Bran selaku Menlu Westalis. Tak lama setelah mengatai Wise, suara ketukan pintu pun berbunyi. Terlihat Yuri yang memimpin badan keamanan dan akan memimpin jalan untuk Pak Brans. Setelah mobil Yuri pergi, Pak Brans jujur berniat mengendarainya sendiri. Baru saja keluar, Kis nampak berada tak jauh dari sana. Rupanya, Pak Brans yang ini adalah Lloyd yang tengah menyamar. Dan Pak Brans yang asli terlihat telanjang dan menelpon Sylvia. Pak Brans mengomel karena Lloyd yang datang padanya, namun seolah seperti merampoknya. Sylvia hanya bisa meminta maaf karena situasinya yang tengah gawat, di mana Lloyd butuh bau badan Pak Brans untuk mengelabui hidung Dogi. Dan saat ini, Kis pasti sedang mengejar Pak Brans yang palsu. Sylvia pun meminta Pak Brans untuk mengambil kesempatan yang ada dan Sylvia turut meminta Pak Brans untuk memakai baju.
Setelah mengubah rute perjalanan, membuat Kiss kesal karena sedari tadi mereka hanya berputar-putar saja. Rupanya, di salah satu rute, dua rekan Lloyd tadi sudah menunggu dan melaporkan warna mobil yang dipakai oleh Kiss. Rekannya itu pun meminta Lloyd untuk memojokkan Kiss di titik B4. Terlihatlah Kiss yang tengah menganalisa situasi, namun secara tiba-tiba karena ledakan itu, membuat mobil yang ditumpangi kedua rekan Lloyd hancur dan terguling. Namun untung saja keduanya selamat dan melaporkan pada Lloyd. Terlihatlah mobil yang ditumpangi Lloyd yang terparkir kasar di pinggir jalan. Ketika dicari, rupanya Lloyd seolah berlari dari kejaran Kiss. Kiss kemudian mengeluarkan si Doggy yang langsung keluar mengejar Pak Brans palsu itu. Kiss pun berniat meledakkan si Doggy ketika sudah dekat dengan Pak Brans. Lloyd nampak harus terus berlari menghindari kejaran si Doggy. Namun, ketika hendak menembak, si Doggy mampu melakukan gerakan zigzag. Terlihat Kiss yang juga turut mengejar Pak Brans palsu ini dengan mobilnya itu. Namun, Kiss dibuat sangat terkejut karena Melu Barat yang sangatlah lincah. Dirinya terkagum-kagum karena padahal umur dari Pak Brans sudah 60 tahunan. Karena tidak fokus, Lloyd nampak turun dari tembok dan Kiss pun kehilangan jejaknya. Di saat yang bersamaan, Lloyd yang tiba di gang sempit harus berhadapan dengan si Doggy. Ketika si Doggy akan menerjangnya, di saat yang bersamaan pula dan berakhirlah alur cerita anime Spy X Family part 2 episode kedua. Karena lagi mood, gua akan memberikan komentar berserta dengan ratingnya. Di episode kali ini, mungkin hampir sama seperti episode lalu-lalu, di mana ekspresi Anya memang sangat bervariasi, namun momen kesedihan Anya yang selalu bimbang karena takut dibuang jika kedua orang tuanya itu mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Esper, membuat gue ikutan berpikir apa yang harus gue lakuin jika ada di posisi Anya. Namun, dengan epicnya Anya berhasil mengubah masa depan hanya dengan saus tomat. Di saat yang bersamaan, mungkin Lloyd berhasil memahami pesan dari tulisan di pintu. Meski secara tidak langsung, mungkin saja firasat seorang ayah di dalam Lloyd mulai timbul. Meski tidak tahu siapa yang menulisnya, namun mungkin saja firasat Lloyd mengatakan bahwa dirinya harus mempercayai tulisan tersebut. So, gua akan memberikan rating 9,0/10 untuk episode kedua ini. Gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode ketiga minggu depan. Bye bye.